few moments later. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. Cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Satu, dengan perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Spires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu pintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu Buddha. 2. Perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuk perkampungan dan dikenal dengan nama perkojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila mengingatkan pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Menyebarkan agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingatkan akan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan Muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa abad diceritakan ada proses ini, diantara lain A. Maulana Ishaq menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. B. Maulana Ishaq menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. B. Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kauman dengan Sunan Gunung Jati. C. Babat Tuhan menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja putri Adipati Tuhan dengan Syekh Ngadu Rahman. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disolusikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat bagi kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kesenian penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pinutur Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diseliptakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya Sultan Demak yang mengirim pasukannya di bawah Fatah Hilal untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintah untuk menyebarkan agama Islam. Tawasuk sendiri biasanya berasal dari sufi, yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tawasuk adalah ajaran untuk mengenal dan mendekati diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara dasar
dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tawasuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tawasuf yang memberikan kemudahan dalam persajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan seperti yang dilakukan para wali songo di Pulau Jawa. Contohnya Sunan Kalijaga mengembangkan kesenian wayang kulit yang bertema Hindu dengan ajaran Islam. Kapan cara dakwah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dikenal para juru dakwah, yaitu wali sanga yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam pada mereka yang mungkin belum mengenalnya.